Jazaa'an bima kanu yaksibun, yang itu semua adalah imbalan dari apa yang telah mereka perbuat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, lihat, masalah amal penting sekali disebutkan. Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan beramal soleh, kana lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka adalah surga-surga Firdaus tempat tinggal mereka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa muwalah. Amma ba'du. Yang terhormat kepada guru kita semua, Buya Yahya, semoga Allah memberikan kepada beliau panjang umur dalam ketaatan dan sehat walafiat, dan semoga segala urusan beliau dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Yang kami hormati juga kepada para hadirin, hadirat, para jemaah, para pemirsa Al-Bajah TV, dan juga para pendengar radioku dimanapun anda berada. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menuntut ilmu dengan kajian kitab Jawharatul Tauhid karya Syekh Ibrahim Al-Laqani bersama guru kita semua, Buya Yahya. Nah, untuk memanfaatkan waktu, langsung saja marilah kita menyimak dan mendengarkan kajian kitab Jawharatul Tauhid bersama guru kita semua, Buya Yahya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala Sayyidina Muhammad. Uzkuru sholata ala Nabi Muhammad. Salih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillah Al-Wahid Al-Ahad Al-Fard As-Samad Alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Salatullahi wa salamu ala habibina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'ina lahum bi ihsani ila yaumiddin. Allahumma ya Rabbana nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika ya Rabbana min ilmin la yanfa' wa amalin la yurfa' wa qalbin la yakhsha' wa aynin la tadma' wa nafsin la tashba' innaka anta ala kulli syai'in qadir. Warzuqna ya Rabbana taubata qabla al-maut wa syahadata 'inda al-maut wal jannata ba'da al-maut. Amma ba'du. Yang kami cintai, yang kami muliakan para pemirsa, para pendengar dimanapun anda berada, wabil khusus hadirin hadirat, para santri yang semoga senantiasa dimuliakan oleh Allah. Kita lanjutkan belajar kita, belajar menguatkan keimanan, mengukuhkan keimanan dengan kitab Jauharatut Tauhid. Kita sudah sampai kepada perkataan Nazim, wa wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Wajib kita mengimani, wa wajibun wajib imanuna, iman kita bil qadari dengan qadar, wa bil qada dan qada, kama ata fil khabari, seperti disebutkan dalam hadis Jibril yang sudah kita bahas, hadis Jibril Arba'in Nawawiyah. Jibril bertanya waktu menyamar menjadi seorang yang pakai baju putih, rambut hitam, tidak ada bekas perjalanan yang ditempuh, tapi orang itu asing. Yas'alanil Islam, kemudian yas'alanil iman, bertanya ini iman, antu'minu billahi wa malaikati wa kutubihi wa rusulihi wa bil qadari khairihi wa syarrihi. Ini diantara dalil perintah, ini khobar diisyaratkan oleh bil khobari, khobar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita hendaknya beriman dengan qada qadar khairihi wa syarrihi, baik buruk. Berkenaan tentang qadar, ada dahulu, cuman sudah hilang itu. Dahulu itu ada kelompok qadariyah. Qadar itu ada dua. Qadariyah yang pertama adalah yang sudah kita bahas di dalam masalah sifat kudrah Allah Subhanahu wa taala. Tentang kudrah, tentang af'alul ibad. Tentang khalqu af'alil ibad, kita membahas tentang pekerjaan manusia ini adalah ciptaan Allah, adalah ahli sunnati, pendapat ahli sunnati wal jamaati. Allah menciptakan manusia dan pekerjaannya adalah ciptaan Allah. Di situ ada kaum Qadariyah yang menisbatkan pekerjaan adalah kepada kudrah mereka sendiri, kekuatan mereka sendiri. Mereka sesat dengan ini semuanya. Akan tapi ada istilah Qadariyah yang sangat parah lagi, yaitu kaum Qadariyah yang tunfi, menafikan atau mubah, mereka saking terlalu jauh menyelami masalah qada qadar ini, sehingga mereka sampai mengingkari, sampai masuk di dalam pemahaman qada dan qadar yang salah. Mereka sehingga mengatakan bahwasanya kalau dikatakan Qadariyah ini mengatakan bahwa Allah itu tidak mengetahui sesuatu apa yang terjadi dari makhluknya. Dalam bahasa Arab, tunfi ilmu Allah subhanahu wa ta'ala bima sayakunu fi makhlukatihi. Akan tapi Allah itu yasta'nif, memulai. Jadi kalau Allah ingin menciptakan, ya Allah baru mau tahu. Dan ini memang kesesatan dalam pemikiran, dan karena ini adalah kafir, dengan begitu maka mudah diselesaikan oleh kaum muslimin.
Sehingga dikatakan di kelompok adalah kafir dalam akidah, termasuk tersesat dalam dunia falsafah yang sangat jauh. Ini adalah mengatakan bahasanya meniadakan qadar. Sementara qadar sendiri definisinya dalam ulama kita sangat jelas. Definisi qadar dan qada akan kita jelaskan dulu. Yang jelas kita ingin menyinggung bahwa di sana ada kelompok namanya qadariyah, selain qadariyah yang pernah kita bahas, yaitu satu kelompok yang menafikan ilmu Allah terhadap sesuatu yang akan terjadi. Kafir dalam hal ini. Allah Maha Tahu. Nah, ini muqaddimah. Kemudian masalah qada qadar ini definisinya sangat jelas. Ada perbedaan sedikit antara kaum Asy'ariyah dan kaum Qadariyah. Kalau kaum Asy'ariyah mengatakan qada, ada qada. Qada itu ilmullahi ta'ala bil asya'. Ilmullahi ta'ala bil asya' ala ma satakunu alaihi fil mustaqbali. Ilmullah ta'ala bil asya' ala ma satakunu alaihi fil mustaqbali. Pengetahuan Allah, sebagian ulama dari Asy'ariyah mengatakan iradatullahi bil asya' ala ma satakunu alaihi fil azali. Sebagian mengatakan ilmu Allah, sebagian mengatakan iradatullahi bil asya' ala ma satakunu alaihi fil mustaqbali. Ilmullahi fil azali bil asya'. Ilmullahi fil azali bil asya'. Jadi pengetahuan Allah dari dulu dan dulu yang tidak berbatas, tidak didahului oleh ketidaktahuan. Allah Maha Tahu dari dulu dan tidak berpermulaan pengetahuan Allah. Allah mengetahui terhadap segala sesuatu yang akan terjadi, itu qada Allah. Itu dikatakan oleh kaum Asy'ariyah seperti itu. Dan perbedaan dengan kaum Maturidiyah adalah tidak terlalu jauh, kita ambil saja karena kita Asy'ariyah ini saja. Jadi qada itu adalah pengetahuan Allah terhadap segala sesuatu yang akan terjadi. Segala sesuatu yang akan terjadi. Jadi Allah, pengetahuan Allah terhadap dirimu di tahun yang akan datang. Kejadian-kejadian ini qada. Adapun qadar, ijadullahi al-asya' tibqa ilmihi subhanahu wa ta'ala. Ijadullahi al-asya' tibqa ilmihi subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau namanya qadar itu ijadullah, Allah mewujudkan mengadakan sesuatu sesuai dengan ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Qadar. Dan ini ada hubungannya dengan qudrah juga. Ini yang pertama ada hubungannya dengan iradah, ini ada hubungannya dengan qudrah. Sebab qudrah ada yang ta'alluq tanjizi hadith. Ta'alluq tanjizi hadith, qudrah Allah. Maka kalau sudah dengan qadar Allah, apa yang dilakukan saat ini, apa yang terjadi saat ini sesuai dengan ilmu Allah. Dudukmu di sini adalah qadar Allah. Jadi Allah menjadikan dirimu duduk di sini sesuai dengan pengetahuan Allah di zaman azali, bahwasanya detik ini kamu duduk di sini. Jadi Allah dari dahulu sudah tahu bahwasanya ada si fulan duduk di sini, ada pesantren Al-Bahjah di sini tahu. Biarpun pesantren ini belum ada, itu fi qada'illahi subhanahu wa ta'ala. Wa qadarullah subhanahu wa ta'ala, qadar Allah berbunyi begini. Allah, keberadaanmu saat ini adalah qadar Allah sesuai dengan ilmillah, ilmu Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dalam hal ini tidak ada hubungannya dengan istilah al-jabr, jabriyah. Misalnya apa? Saya ini begini kan karena Allah. Nggak ada hubungannya dengan bahwasanya amalku, aku ini berbuat tidak punya kekuatan, aku ini semuanya dari Allah, jadi kalau aku berzina adalah juga Allah. Nggak ada hubungannya dengan itu. Ini salah dalam mendiskusikan. Sebagian orang mengatakan, lah kalau memang qada-qadar saya begitu, terus mau bagaimana lagi? Qada-qadar ini urusan Allah, dan yang tahu Allah, bukan ente. Allah sudah tahu kalau tempatmu ini di surga dan dia di neraka, Allah tahu. Tapi ente jangan sok tahu, di esok hari pun kita tidak tahu. Balik lagi bahasan sebelumnya.
Cuman karena ini qada disebut dalam hadis yang khusus, maka dibahas. Padahal ini pembahasan masuk dalam bahasan sudah kita bahas tentang ilmu Allah, iradah Allah, kudrah Allah. Jadi qada dan banyak orang sudah berbicara tentang qada ini menjadi salah di saat kalau melakukan kesalahan bukan insaf, malah menyalahkan Allah. Ini kan qada Allah, terus mau bagaimana lagi? Lah ini maka oleh para ulama dibahas tentang masalah qada dan qadar. Adapun apa yang dilakukan untukmu saat ini itu adalah qada Allah atau qadar Allah sesuai dengan qadar Allah sesuai dengan qada Allah. Allah menentukan dirimu saat ini duduk sini, qadar Allah sesuai dengan pengetahuan Allah. Dari dulu dan dulu Allah tahu kalau engkau bakal duduk di sini. Adapun urusanmu dalam melakukan ini dengan kesadaran dan kemauanmu, bukan ini pembahasannya. Sudah dibahas masalah bagaimana seorang hamba urusannya dengan pekerjaannya, tanggung jawab seorang hamba dengan pekerjaannya. Selagi akalmu masih ada, kesadaranmu ada, dan kemampuanmu dan kehendakmu ada, maka kau akan ditanya dengan itu semua. Dengan pembahasan sudah kita bahas, namanya kasb, al-kasb. Maka jangan sampai ada di antara kita sok berhujah dengan takdir. Kan sudah takdir begini, ketentuan dari Allah begini. Ini adalah jabra. Ini kan ketentuan dari Allah begini. Terus maksudnya, ya kalau dia ketentuan Allah jangan disalahin dong. Masa saya zina kan ketentuan Allah, kenapa saya dihukum cambuk? Ini salah menggunakan hujah qadar untuk dirinya sendiri. Kalau urusan pekerjaanmu pembahasannya lain. Kamu punya kehendak, sudah kita bahas pada pertemuan lalu tentang iradah Allah dan iradahnya seorang hamba, dan kudrah Allah dan kudrahnya seorang hamba yang dibahas oleh kaum Asy'ariyah dengan istilah kasb. Jadi kamu punya usaha dan kamu punya kemauan, dan dengan usaha kemauanmu inilah engkau akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam bahasa ringkas yang kami hadirkan, Allah yurid an turid, Allah yuriduka, Allah menghendakimu untuk berkehendak. Maka kehendakmu adalah dikehendaki oleh Allah. Allah menghendakimu berkehendak, maka engkau berkehendak. Allah memberikan kepadamu kekuatan, maka kamu punya kemampuan. Kalau dicabut oleh Allah semuanya kehendakmu, kau tidak akan punya kehendak dan tidak akan punya kemampuan, dan tidak akan terwujud apa yang kau inginkan. Jadi kalau kita mengangkat sebuah kertas, ini saya dikehendaki, saya punya keinginan, saya mau mengangkat kertas, terlintas di benakku, dan kemauanku ini Allah yang memberikan kepadaku. Allah berkehendak kepadaku untuk berkehendak. Aku berkehendak karena Allah menghendakiku berkehendak. Sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu agar tidak diulang-ulang. Tapi kalau Allah tidak menghendakiku, ya nggak akan terwujud. Misalnya nggak tahu ngapain kayak saya nggak ngadep ke belakang karena Allah tidak menghendakiku ngadep ke belakang. Makanya saya pun tidak pengen ngadep ke belakang. Saya tidak pengen sekarang ngadep ke belakang karena Allah tidak menghendaki ngadep ke belakang, dan saya pun juga nggak ngadep ke belakang. Tapi kata kertas saya menghendaki karena Allah menghendakiku. Zina yang dilakukan seorang hamba jangan dikembalikan kepada masalah qada Allah. Memang itu adalah qada Allah, tapi maknanya diketahui oleh Allah. Diketahui oleh Allah, dan apa yang terjadi ini adalah juga Allah Subhanahu wa taala dengan kejadian ini sesuai dengan ilmu Allah dan harus terjadi. Tapi ingat, apa yang berlaku kepadamu ini ada kekuatan di dalam dirimu untuk melakukan kemaksiatan tersebut. Kalau yang bermaksiat bukan kita. Ada seorang melakukan kemaksiatan, Allah memberi kepadanya kekuatan dan diberi oleh Allah kemampuan. Maka di saat orang tidak diberi kemampuan, tidak dosa. Orang gila berzina ya nggak dihukum, nggak bisa dihukum karena gila. Gila akalnya tidak ada. Orang tidur membunuh tidak dosa karena tidur membunuh. Seorang ibu bareng nindih putranya mati, ya nggak dosa, nggak sengaja. Nah, nggak ada kemauan di situ. Jelas masalah ini. Makanya jangan sampai ada di antara kita suka berhujah dengan qada. Ini kan qada Allah sudah dari sanonya. Oh iya, ente ambil palu jidat dia cetok begitu. Loh, kenapa kamu pukul jidat saja? Ya ini kan ketentuan dari Allah. Ini selesai, beres. Nah, ini ada. Jadi ini ada hubungannya dengan masalah perbuatan kita. Perbuatan kita harus tanggung jawab. Karena apa? Di dalam diri kita ada kemauannya Allah berikan kepada kita, dan kita tidak mengingkari kemauan kita.
sehingga semua perbuatan kita yang tidak didasari kemauan kita tidak ada hukumannya. Tidur, gila, nggak sengaja, nggak dosa. Biarpun nggak sengaja bunuh orang, nggak sengaja. Nurunkan kursi dari atas loteng mau diturunin, pas ada bayi lewat, jadi mati. Kita tidak kira ada bayi di bawah, ya dosa di hadapan Allah. Ya masuk polisi, kantor polisi sih urusan polisi, urusan manusia itu. Jadi beda ya. Jadi jangan menggunakan istilah qada qadar untuk membenarkan perilaku kita. Itu salah menempatkan. Baik, kemudian ada selanjutnya. Setelah qada qadar apa tadi? Aldom selanjutnya wa minhu ayyungdara bil absari lakin bila kaifin wala nahinsari. Selanjutnya adalah perbedaan juga antara kita dengan kaum Mu'tazilah. Masalah ru'yatullah subhanahu wa ta'ala fil akhirati, melihat Allah di akhirat. Melihat Allah di akhirat. Bagaimana Allah di akhirat? Bisakah kita melihat Allah di akhirat? Orang beriman jawabnya bisa melihat Allah di akhirat nanti. Kaum Mu'tazilah mengatakan tidak bisa. Dan semuanya punya hujjah dari Al-Quran hujjahnya. Kaum Asy'ariyah mendatangkan hujjah dari Al-Quran. Kaum Mu'tazilah mendatangkan hujjah dari Quran. Dan kaum Mu'tazilah tidak dikafirkan di saat menafikan ru'yatullah. Melihat Allah di akhirat tidak dikatakan kafir. Masalah kesalahan dalam memahami tentang sifat-sifat Allah subhanahu wa ta'ala dan memahami tentang teks. Tidak dikafirkan. Akan tapi tujuan dari kaum Mu'tazilah seperti tujuan kaum Asy'ariyah. Kaum Mu'tazilah ingin membebaskan Allah dari sifat-sifat manusia. Karena yang difahami oleh kaum Mu'tazilah, ini sebelum kita bicara tentang dalil, sebab dalilnya adalah bisa dibawa ke sini, bawa ke sana. Tidak ada dalil yang qat'i begitu, sehingga tidak boleh berbeda pendapat. Dalil Mu'tazilah ada sisi kebenarannya, dan dalil Asy'ariyah ada sisi kebenaran. Akan tapi seperti kaum Asy'ariyah juga menggunakan akal, kaum Mu'tazilah menggunakan akal, Asy'ariyah pun juga menggunakan akal. Sebab Asy'ariyah, Imam Abu Hasan Asy'ari khususnya juga jago dalam menggunakan akal. Bahkan beliau pernah menjadi imam dalam akidah Mu'tazilah. Kaum Mu'tazilah mengatakan bahasanya Allah subhanahu wa ta'ala bisa dilihat. Tidak bisa dilihat kaum Mu'tazilah. Kaum Asy'ariyah bisa dilihat. Kita kaum Asy'ariyah mengatakan Allah bisa dilihat di akhirat. Dan bukan sekedar bisa secara akal imkan saja, tapi bakal dilihat. Dan ada hujjahnya nanti. Kaum Mu'tazilah mengingkari tidak, Allah tidak bisa dilihat nanti di akhirat. Allah tidak bisa dilihat di akhirat. Karena apa? Allah Maha Suci dari diliputi oleh penglihatanmu. Sebab yang difahami oleh kaum Asy'ariyah, kaum Mu'tazilah, kalau orang melihat adalah dengan kornea, sesuatu adalah menjadi objek di hadapan sana. Jadi sesuatu gunung itu ditampung oleh korneanya, masuk dalam korneanya, kemudian direkam oleh akalnya menjadi faham, itu loh gunung. Sehingga yang difahami oleh kaum Mu'tazilah, kalau ada orang meyakini Allah dilihat, ini berbahaya akidahnya menurut kaum Mu'tazilah. Kenapa? Kita punya mata, punya tempat, sehingga di saat ingin melihat harus menghadap kepada tempat yang lain. Dan kalau kita katakan Allah dilihat oleh mata kita, maka Allah harus mengambil posisi tempat yang berbeda dengan mata kita. Dengan begini berarti kita telah mengatakan Allah bertempat, dan ini hakikat kufur menurut kaum Mu'tazilah. Jadi bagaimana? Tidak, Allah tidak bisa dilihat. Allah tidak bisa dilihat. Kalau mengatakan Allah bisa dilihat, bahaya ini. Sebab orang melihat itu begini, ada di sana, berarti Allah berada di tempat. Setelah itu ditampung oleh mata. Ditampung oleh mata. Itu kalau gunung, gelegernya gunung, bentuknya gunung, manusia ini. Dan Allah bukan jisim, Allah bukan johar, Allah bukan arad. Allah tidak bisa dilihat di akhirat sekalipun. Ini adalah ungkapan kaum Mu'tazilah.
Kaum Asy'ariyah mengatakan semua yang ada bisa dilihat, semua yang ada bisa dilihat kaidahnya secara akal, semua yang ada mungkin dilihat, hanya permasalahannya terlihat sesungguhnya atau tidak. Semua yang ada mungkin dilihat, kalimat mungkin secara akal. Dan kemudian kaum Asy'ariyah melanjutkan, di sini bukan sekedar mungkin juga, tapi bisa dilihat secara sesungguhnya. Cuman perbedaan kaum Asy'ariyah dengan kaum Mu'tazilah, kaum Asy'ariyah memberikan pemahaman lebih luas lagi. Siapa yang mengatakan melihat harus dengan mata, lalu sesuatu yang dilihat harus ditampung oleh mata, oleh kornea? Itu kan kebiasaan hidup di dunia, karena kita sering melihat dengan mata kita, lalu menghukumi melihat harus dengan mata. Melihat tidak harus dengan mata. Siapa yang mengatakan melihat harus dengan mata? Mata ini adalah alat untuk melihat yang Allah ciptakan untuk kita. Dan seseorang bisa saja melihat, kalau Allah menghendaki tanpa harus dengan mata. Tidak tahu dengan apa, jangan bertanya tentang itu. Dan cara bagaimana? Allah yang maha tahu. Yang jelas nanti ada nas Al-Quran mengatakan bahasanya Allah dilihat menurut pemahaman kaum Asy'ariyah. Dan kaum Asy'ariyah ahli sunnah wal jamaah ulama kita menjelaskan tentang percontohan. Contoh misalnya, urusan masalah Allah bisa dilihat. Ketahuilah melihat tidak harus dengan mata sehingga kita butuh berhadapan-hadapan dengan Allah. Tidak. Kalau melihat Allah tidak harus berhadapan-hadapan dan tidak harus dengan mata. Tapi Allah membuka untuk kita untuk bisa melihat, selesai. Tapi gimana melihat tidak dengan mata ini? Itu urusan di akhirat. Hukum di akhirat sangat beda dengan hukum di dunia. Enggak berlaku hukum di dunia. Banyak hukum di dunia enggak berlaku di akhirat. Hukum di akhirat hukum beda dengan hukum di dunia. Jangankan kau hukum di akhirat dengan hukum di dunia, itu sangat jauh. Hukum di dunia, cara apapun di dunia tidak sama dengan di akhirat. Jangankan kau di dunia dengan akhirat, antara tidurmu dengan bangunmu saja sudah beda caranya. Suatu ketika ada seorang bercerita, aku semalam melihat Ustadz siapa ini datang ke sini dengan anak-anaknya pakai baju kuning, ada satu pakai baju merah. Bener? Iya. Bener, demi Allah saya mimpi lihat. Padahal sudah mati orangnya, tapi saya mimpi lihat. Baik. Tanyakan kepada orang terus, itu waktu mimpi itu melek atau merem? Jawabnya apa? Ya merem mau mimpi. Lah kok ente tahu warna kuning hijau itu dari mana ente tadi, ha? Ente merem kok ngomong kuning hijau? Ya pokoknya saya ngelihat lah, kan? Enggak harus pakai mata itu ya. Lihat mata. Ya udah bener kuning, hijau, merah ini. Di dunia dengan alam mimpi saja sudah ada perbedaan di sini. Ternyata orang bisa mengetahui, bisa menyebut warna putih, kuning, hijau, padahal matanya pejem dat itu. Namanya mimpi. Lah ini alam mimpi dengan alam nyata di sini. Apalagi alam dunia dengan alam akhirat sangat beda hukumnya. Sehingga benar-benar perbedaan antara kaum Mu'tazilah dengan Asy'ariyah dalam hal ini tidak menjadi mereka saling mengkafirkan semestinya. Cuman biasanya lazimul madhab minal madhab Mu'tazilah, laki-laki menghakimi, menghukumi kaum Asy'ariyah sebagai orang yang keluar dari iman gara-gara ini. Sebab melazimi madhab, lazimnya madhab begini, selagi kaum Asy'ariyah mengatakan Allah dilihat, berarti kaum Asy'ariyah mengatakan Allah bertempat. Padahal kaum Asy'ariyah tidak mengatakan bertempat. Jadi lazimnya madhab adalah bertempat. Lazimnya omongan Allah dilihat adalah bertempat. Karena yang ngomong kita manusia Allah dilihat bertempat. Sementara kaum Asy'ariyah tidak mengatakan Allah dilihat. Tapi Allah tetap tidak butuh tempat. Lalu bagaimana cara melihatnya? Cara melihat jangan tanya nanti Allah. Dan nanti adalah dalam Al-Quran misalnya banyak riwayat-riwayat atau Al-Quran. Cuma kaum Mu'tazilah juga berhujah loh ya, mereka berhujah. Sehingga khilaf ini adalah diskusi ilmiah, aqliyah yang tidak mengeluarkan mereka dari Islam imam. Misalnya dalam Al-Quran disebutkan Rabbi arini anzur. Ya hafidz Al-Quran. Rabbi arini anzur ilaika. Dijawab oleh Allah, qala lan tarani. Rabbi arini anzur ilaika. Qala lan tarani. Nabi Musa minta,
Ya Allah, aku pengen tahu, pengen lihat engkau ya Allah. Dijawab Allah, lan tarani. Di sini, dari sini memotong kaum Mu'tazilah. Kalimat lan tarani seperti dikatakan Syamah Sari, lan itu selamanya. Nabi Musa tidak bisa melihat, apalagi Allah sudah mengatakan kalimat lan, berarti selamanya tidak bisa dilihat. Lan tarani. Ini kata kaum Mu'tazilah, khususnya Imam Zamahsyari. Beliau adalah seorang pakar, beliau adalah seorang Mu'tazili. Lan tarani. Kaum Asy'ariyah dari sini saya menjawab, lan, siapa yang mengatakan lan itu adalah selamanya? Lan tidak selamanya. Lan tidak bermakna selamanya. Dalam Al-Quran juga disebutkan walay yatamannahu abadan bima qaddamat aydihim. Orang-orang kafir disebutkan di dunia, mereka ini yang enggak benar orang kafir, enggak punya harapan selamanya. Walay yatamannahu abadan, tidak bakal punya harapan. Masih tidak bakal berharap lagi dia, karena sudah putus. Ternyata tidak. Di akhirat mereka juga berharap, oh ya laitani, ya laitani, ya laitani. Berharap terus di akhirat. Padahal juga nggak mungkin lagi akan mendapatkan sesuatu. Jadi lan tidak arti selamanya. Kemudian di sini juga kaum Mu'tazilah berhujjah dari ayat sini. Walakin nungdur ilal jabali. Allah menyuruh, lihatlah kepada gunung itu. Fa in istaqarra makanahu wasaufa tarani. Kalau gunung itu tenang dan tidak bergerak, kau bakal melihatku. Falamma tajalla rabbuhu bil jabali lil jabali ja'alahu dakka wa kharra Musa sa'iqa. Baik. Setelah itu tajalla itu Allah, makna menampakkan itu bukan menampakkan lalu tampak itu. Setelah itu apa? Gunung yang disebut oleh Allah suruh dilihat oleh Sayyidina Musa bergerak. Artinya apa? Setelah bergerak Musanya bingung sampai pingsan Sayyidina Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa taala mengikat, kata kaum Mu'tazilah. Allah berkata kepada Musa, "Hei Musa, lihat gunung. Kalau gunung itu nanti diam, berarti kamu bisa melihat aku." Kenyataannya gunungnya bergerak. Berarti apa? Ente nggak bakal bisa lihat. Itu apa yang difahami oleh kaum Mu'tazilah. Kaum Asy'ariyah juga menjawab diskusi panjang. Bergerak dan diamnya gunung itu mungkin. Hanya waktu itu Allah menghendaki gunung untuk bergerak, karena Allah tidak bisa dilihat di dunia. Justru menunjukkan bahwa gunung bisa bergerak atau bisa diam. Bisa bergerak dan bisa diam. Berarti ini menunjukkan mungkin dilihat oleh Allah, oleh manusia. Karena geraknya gunung dan diamnya adalah masuk wilayah mungkin. Jadi gunung itu mungkin diam, biarpun saat itu bergerak. Tapi Allah mengatakan mungkin diam, berarti mungkin dilihat. Allah justru yang dipahami kaum Asy'ariyah, justru Allah menghubungkan melihat Allah dengan sesuatu yang mungkin. Selagi dihubungkan dengan sesuatu yang mungkin, maka sesuatu itu adalah menjadi mungkin. Kalau kaum Mu'tazilah mengatakan Allah menghubungkan sesuatu yang tidak terjadi, maka sesuatu yang dihubungkan dengan sesuatu yang tidak terjadi sesuai dengan yang disebutkan, berarti sesuatu itu tidak terjadi. Karena Allah, kalau kata kaum Mu'tazilah, Allah menghubungkan engkau melihat Allah kalau gunung itu diam. Kenyataannya gunung tidak diam, berarti kamu tidak bisa melihat Allah. Karena melihat Allah dihubungkan dengan sesuatu yang tidak terjadi. Karena gunungnya bergerak. Ini debat kaum Asy'ariyah dengan kaum Mu'tazilah, dan debat panjang. Mereka orang-orang cerdas. Cuman kebenaran tetap dipegang oleh kaum Asy'ariyah, karena kaum Asy'ariyah menggabungkan juga dengan nas. Nanti disebutkan juga di dalam hadis Nabi bahwasanya nanti orang ahli surga ini, dalam hadis sahih, orang beriman melihat Allah Subhanahu wa taala seperti orang melihat rembulan, tidak saling berdesak-desakan. Ini pun yang di tasbih yang diserupakan bukan Allah seperti rembulan, akan tapi cara melihat tanpa berdesak-desakan itu yang diserupakan. Jangan seperti sebagian yang salah, seperti melihat rembulan tempatnya di sana. Oh enggak, maksudnya bagaimana kita melihat rembulan? Semua melihat di rumah masing-masing, di kebun masing-masing. Itu nyantai dengan keluarganya sambil minum teh melihat rembulan. Sebelahnya lagi di rumahnya sendiri melihat rembulan. Ini di pondok melihat rembulan. Desak-desakan enggak?
Nggak ada mana rembulan, nggak seperti itu. Begitu juga nanti di akhirat melihat Allah, ya seperti itu, nggak pakai berdesak-desakan, nggak pakai rebutan. Dari sisi ini bukan diserupakan Allah seperti rembulan, itu hakikatul syirik, hakikatul kufur. Jadi Allah bisa dilihat. Nah, kembali kepada akidah Ahlussunnah wal Jamaah, Allah bisa dilihat, dan ada pun hujahnya banyak, misalnya wujuh yauma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Qaum Asy'ariyah mengatakan Allah nanti bisa dilihat. Jadi kaum beriman wujuh yauma idzin nadhirah, wajahnya berseri-seri. Ila rabbiha nadhirah, kepada Allah mereka bisa melihat. Ini adalah masalah apa? Ru'yatullah, melihat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga ada la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Ini juga dipakai oleh kaum Mu'tazilah. Bahasanya Allah tidak bisa dilihat. La tudrikul absar. Ini bukan melihat dengan mata. Idrak. Sesuatu yang sangat khusus. Jika yang ditiadakan sesuatu yang khusus, bukan berarti yang umum ditiadakan. Ini hanya bicara tentang idrak. La tudrikul absar. Wa huwa yudrik, la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar. Allah yang bisa menjangkau penglihatan manusia. Penglihatan manusia tidak bisa menjangkau Allah. Menjangkau maknanya meliputi di sini. Kalau meliputi, sehingga makna idrak di sini bukan makna ru'yah, sangat berbeda. Bukan makna ru'yah, kita melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi tidak kita mengatakan nudrik Rabbana, tidak. Tapi kita nara Rabbana Subhanahu wa ta'ala. Dan Sayyidina Musa arina Allah, ya Allah tampakkan kepadaku. Qad arini anzur ilaik, ya Allah tunjukkan kepadaku, aku ingin melihat. Ini juga dipakai hujah oleh kaum Asy'ariyah, bahasanya Nabi Musa itu paling tahunya Allah, kenal Allah, lebih hebat daripada ente, hai kaum Mu'tazilah. Mereka lebih kenal Allah. Kalau memang melihat Allah nggak mungkin, Nabi Musa nggak mungkin minta. Yang minta lalu salah itu orang nggak tahu. Itu datang ke rumahnya seseorang, minta sumbangan bantuan misalnya. Engkau adalah seorang fakir, datang pada seorang, tolong Pak Haji, saya minta bantuan, saya 3 hari tidak makan. Gara-gara rumahnya gede. Tak apa, Pak Haji ngomong, sama saya 3 hari juga tidak makan loh. Berarti kita kan nggak tahu. Makanya kita minta, salah mintanya. Coba kalau kita tahu dia fakir, minta atau tidak? Tidak bakal minta. Kalau tahu dia tidak bisa memberi, tidak bakal minta. Nabi Musa lebih tahu tentang Allah. Nabi Musa sangat tahu kepada Allah, pun demikian Nabi Musa minta, arini anzur ilaika, Allah tunjukkan kepadaku, aku ingin melihatmu. Sayyidina Musa adalah Nabi min ulil azmi, maksum, dan tidak akan Nabi Musa minta sesuatu yang mustahil. Dan masih banyak hujah-hujah yang dihadirkan kaum Asy'ariyah. Intinya bahasanya perdebatan itu adalah perdebatan yang sudah berlalu. Kita yakini Allah dilihat di akhirat, sudah selesai. Allah dilihat di akhirat oleh orang-orang yang beriman. Cuma di sana aja khilaf tentang bisakah Allah dilihat di dunia, di alam nyata, bukan dalam mimpi. Kalau mimpi, ada yang katanya melihat Allah dalam mimpi. Mimpi. Kita tidak bicara tentang mimpi. Bolehkah, apakah bisa Allah dilihat di dunia waktu orang itu di dunia? Jawabannya adalah tidak. Allah tidak bisa dilihat di dunia, itu hanya di akhirat saja. Pertanyaan selanjutnya, apakah Nabi Muhammad, ini sebagai khususan, kalau untuk semua orang tidak, jelas, tidak ada khilaf. Khilaf untuk Nabi Muhammad saja. Untuk semua manusia yang beriman, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai akhir zaman, tidak ada yang melihat Allah di dunia ini, disepakati. Adapun Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di sini ada perbedaan. Apakah Nabi Muhammad melihat Allah? Bukan di qalbi, melihat Allah waktu Isra Mi'raj. Siti Aisyah mengingkari yang demikian. Siti Aisyah mengingkari. Sayyidina Abdullah bin Abbas mengatakan melihat. Dan banyak ulama pun ternyata berbeda pendapat. Ulama kita Asy'ariyah, ahli sunnah wal jamaati asy'ariyati, mengatakan, sebagian mengatakan Nabi Muhammad tidak melihat Allah waktu Isra Mi'raj, dan ini adalah pendapat jumhur ahli sunnati wal jamaati.
Pendapat jumhur ahli sunnati wal jamaati, biarpun dalam hal ini Imam Baijuri berbeda. Imam Baijuri tidak bersama jumhur. Tapi di sana seperti Imam Nawawi, Al-Baghawi, termasuk Qadhi Iyad, mengatakan bahasanya Nabi Muhammad melihat Allah waktu Isra Mi'raj. Dan manapun yang kita ambil tidak ada masalah, karena khusus untuk Nabi. Kemudian harus kita tepis kaifiyah caranya sudah. Bagaimana caranya? Sudah jangan tanya, wong berjalannya saja Nabi Muhammad ke sana di luar jangkauan akal kita kok. Ente mau tanya bagaimana Allah melihat Nabi Muhammad? Sudah jangan dibahas. Wong waktu Isra Mi'rajnya perjalanannya saja sudah akal nggak bisa jangkau sudah. Karena Nabi sudah keluar daripada undang-undang biasa. Bahkan dikisahkan juga Nabi Muhammad masuk surga. Nah, ya surga. Nabi Muhammad masuk surga, melihat ahli surga, ngobrol dengan ahli surga. Ini bagaimana Nabi Muhammad di dunia? Lah inilah. Waktu itu Nabi Muhammad sudah tidak masuk undang-undang dunia, sudah. Masuk undang-undang khusus yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga Nabi Muhammad melihat neraka, melihat surga, bertemu dengan nabi-nabi, sampai melihat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pun demikian, kita harus menghormati ulama Asy'ariyah yang mengatakan Allah tidak dilihat di dunia. Nabi Muhammad pun tidak melihat, ulama-ulama besar. Tidak perlu di sini saling merendahkan. Tidak perlu saling menceritakan. Ini kaum Asy'ariyah sendiri berbeda dalam hal ini, dan semuanya dengan hujah-hujah yang kuat. Siti Aisyah mengingkari Nabi Muhammad melihat Allah di dunia. Hal-hal yang semacam ini didiskusikan oleh ulama kita. Melihat Allah di dunia. Tapi selain Nabi Muhammad, tidak ada yang melihat Allah di dunia. Itu pun terjadi waktu Nabi Muhammad Isra Mi'raj saja. Setelah itu tidak lagi. Setelah itu Isra Mi'raj saja khilaf. Makanya jangan ada orang yang berlebihan di dalam menyanjung Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad Nabi yang harus selalu kita sanjung. Tapi kalau menyanjung dengan sesuatu yang salah tidak diperkenankan. Nabi melihat Allah ini, bagi yang mengatakannya hanya khusus kasus Isra Mi'raj. Kasus Isra Mi'raj saja. Mungkin ada yang bertanya, ini apa sih hubungannya dengan akidah? Sudahlah, saya beriman. Iman saya sudah selesai. Permasalahannya adalah tentang zat Allah. Kita masih bicara tentang sifat Allah. Permasalahan tentang zat Allah. Jangan sampai kita menempelkan pada zat Allah sifat-sifat kemanusiaan, sehingga Allah diserupakan dengan manusia, termasuk melihat. Sebab melihat ini bisa mengundang diskusi yang banyak. Makanya Mu'tazilah langsung mengingkari. Tidak, biarpun di akhirat tidak bisa dilihat Allah. Tujuannya untuk tanzih Rabbil Alamin, untuk mensucikan Allah dari pemahaman-pemahaman yang salah. Jangan sampai mengatakan Allah bertempat dan sebagainya. Dan tidak ada perdebatan panjang di dalam akidah, kecuali di situ memang ada perusak-perusak yang panjang, yang banyak. Tapi ingat, dari awal sudah selalu kita singgung, perbedaan antara kita dengan kaum Mu'tazilah itu banyak khilafnya, adalah khilaf tidak hakiki. Paling tidak sampai mengeluarkan dari iman, paling menjadikan seorang itu fasik. Fasik, keluar dari keistiqomahan, fasik, melakukan dosa, dan itu kesalahan akidah. Dan kalau tidak ada tobat, ya dihukum oleh Allah dengan kefasikan itu semua. Mulai dari pemahaman tentang sifat qudrah, mulai pemahaman tentang sifat-sifat yang lainnya. Ini banyak orang-orang yang berbeda dengan kaum Asy'ariyah, dan itu adalah salah. Dan kita tetap meyakini Asy'ariyah adalah orang yang, kaum Asy'ariyah akidah yang benar, ahli sunnati wal jamaati. Dan memang ada dari kaum Asy'ariyah itu memang yang keras sekali. Termasuk dari orang akhir zaman ini ada yang ikut manhaj keras. Mu'tazilah langsung tutup poin kafir. Seperti kaum Mu'tazilah sendiri ada yang ekstrim kafir. Yaitu pakai kaidah lazimul madhab minal madhab tadi yang salah. Ada zaman sekarang, ada di daerah mana itu, di Syam sana, ada orang yang Mu'tazilah langsung kafir. Imam Ghazali lebih tahu tentang Mu'tazilah. Dan Mu'tazilah ada pada zaman itu. Zaman sekarang sudah tinggal cerita kisah Mu'tazilah. Oh, Imam Ghazali berkecimpung labung dengan kaum Mu'tazilah. Imam Ghazali masih belum terlalu jauh dengan Abu Hasan Asy'ari. Imam Ghazali belum terlalu jauh dengan zamannya Abu Hasan Asy'ari, 1 abad lebih. Dan Mu'tazilah masih ramai saat itu. Dan sekarang sudah Mu'tazilah sudah tidak ada. Makanya tidak perlu sampai keluar fatwa mengkafirkan. Memang ada beberapa pemikiran Mu'tazilah yang salah,
diadopsi oleh orang-orang yang pengen membuat kerusakan dalam Islam, musuh-musuh Allah. Biasa di luar Islam itu paling senang melihat pemikiran di dalam Islam yang salah, kemudian diekspos, dihadirkan di kampus-kampus. Nah, ini banyak, makanya anak-anak Indonesia yang belajar di negeri-negeri kafir sana nanti akan disuguhi dengan akidah-akidah sesat. Suruh mempelajari akidah sesat, mendalami akidah sesat, belajar akidah sesat. Bayangkan orang Asy'ariyah pergi ke negeri, satu negeri, suruh memerankan sebagai seorang Mu'tazili atau seorang Syi'i, atau suruh akidah sesat. Ini adalah strategi yang mengerikan, ya, hati-hati. Di antaranya adalah begitu. Jadi orang Islam kalau tahu, jadi mereka punya upaya untuk menjerumuskan itu adalah begini. Kalau ada orang Asy'ari ke tempat tersebut, makanya pulang ke Indonesia banyak merusak ini orang. Kita tidak usah nyebut satu persatunya, tapi kaidah secara umum. Mereka tahu ini dari Indonesia, dari golongan apa? Oh, golongan Asy'ari. Kalau dia golongan Asy'ari, tidak boleh mempelajari Asy'ari. Jadi di kampusnya dia dapat tugas dari dosennya untuk mempelajari ilmu Mu'tazilah atau Syiah ini. Nah, kamu pelajari saya. Terus dia mempelajari Mu'tazilah sampai dia akhirnya ilmu kemu'tazilahnya lebih matang daripada ilmu Asy'ari. Ada mungkin. Dan dari suruh debat. Suruh mendebat pun dia berperan sebagai seorang Mu'tazilah atau seorang Syiah. Dan dalam debat pun harus berhasil untuk mendapat nilai, karena dia akan mendapatkan doktor nanti setelah itu. Kalau tidak ada dapetin. Pulang ke Indonesia lebih matang tentang akidah yang sesat. Dan itu cara jahat yang diberikan oleh mereka. Hati-hati. Makanya sekolah kok tempat orang yang nggak benar itu gimana? Kalau sekolah itu tempat yang akidahnya benar. Dan itu cara strategis, cara jitu untuk menjerumuskan kita. Sehingga anak-anak kita di tempat tersebut tidak belajar akidah yang benar, tidak ngerti Asy'ariyah, dia ini, bahkan bisa ngantemi Asy'ariyah, pulang kritik Asy'ariyah. Aduh. Karena cara belajar yang salah. Belajarnya untuk mempelajari akidahnya orang lain, akidahnya sendiri tidak dipelajari. Makanya hati-hati dalam menuntut ilmu. Ilmu itu mahal, akidah itu mahal. Jangan sampai kita tuh latah. Kami ingatkan kepada semuanya, latah beasiswa. Enggak butuh beasiswa. Kalau akidah kita harus hilang. Lebih baik bayar jadi sedekah itu, diterima oleh Allah. Ada sebagian beasiswa masuk neraka, beasiswa masuk neraka ini. Ada orang dapat beasiswa, mau ngapain? Enggak butuh beasiswa kalau harus masuk neraka. Kita belum bertak akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah, dia pun harus bayar. Makanya anak-anak yang belajar kemanapun dibantu. Anak-anak kita mau belajar kemana? Keluar negeri, kuliah dan sebagainya, hati-hati. Kamu itu mahal, akidah itu mahal. Kita tidak ingin seperti sebagian anak-anak keluar negeri, bubar, pulang katanya, wah, memerangi gurunya, memerangi ini, macam-macam akidah aneh-aneh, sombong dan sebagainya, rugi. Hilanglah anak kita kalau begitu. Sementara dalam Islam, dalam ilmu tarbiyah itu silsilah itu dijaga. Dari guru ke guru sampai Nabi SAW. Ada silsilah lahir dan silsilah batin. Batin ikatan cinta antara guru dengan murid. Ada secara batin ikatan guru dengan murid ada. Tapi secara lahir ilmu diambil. Kalau lahirnya aja nggak nyambung, gimana batinnya? Jangan-jangan batinnya nyambung. Nyambungnya atas anaknya Abu Jahal, Fir'aun. Orang tidak benar, hati-hati. Makanya ilmu diambil dari siapa? Ini saja insya Allah yang bisa disampaikan. Sarah daripada dua nazam dari kitab Jawharatut Tauhid. Besok insyaallah lil mu'minin ada lanjutannya, ada sambungannya. Lil mu'minina id bijaizin ul bijaiz ul diqat. Ini adalah bisa dilihat oleh orang beriman. Id bijaizin ul diqat, sebab di dalam ayat ini kembali kepada ayat. Bijaizin sebab ul diqat, ru'yatullah itu dihubungkan dengan sesuatu yang mungkin. Masalah gunung tadi itu sudah dijelaskan. Hadza walil mukhtar, adapun untuk Nabi Muhammad dunia, di dunia sabatat ada mendapat. Makanya diambil oleh Imam Al-Laqani, Nabi Muhammad melihat di dunia waktu Isra Mi'raj. Hadza walil mukhtari, adapun untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam al-mukhtar dunia, di dunia sabatat, telah datang riwayat yang mengatakan Nabi Muhammad melihat Allah di dunia. Sudah kita jelaskan khilaf. Jumhur ulama ahli sunnati wal jamaati asy'ariyati mengatakan tidak dilihat. Tapi sebagian ulama Asy'ariyah seperti Imam Qadhi Iyad, Al-Baghawi, An-Nawawi mengatakan Allah Subhanahu wa taala dilihat oleh Rasulullah waktu Isra Mi'raj, itu saja dan selebihnya tidak. Wallahu a'lam bissawab.
Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa Sayyidina Muhammad. Irhamna wa la tu'adzibna wa ansurna wa la tahdhurna wa afina wa la tumridna wa akrimna wa la tuhinna wa athirna wa la tuthul alaina innaka ala kulli syai'in qadir. Allah ya Allahumma ya Allah, muliakan kami dengan akidah yang Kau ridhai, keimanan yang sesungguhnya. Tetapkan kami dengan akidah ahli sunnati wal jamaatil asy'ariyati. Jauhkan kami dari akidah-akidah yang sesat. Jauhkan kami dari akidah yang sesat, dan kami mohon ya Allah, di antara hamba-hamba-Mu ya Allah yang terjerumus dalam akidah yang tidak Kau ridhai, kembalikan ya Allah, Engkau maha kuasa untuk itu semuanya. Dan kami mohon berikan kepada kami ilmu yang manfaat, dan kami mohon berikan kepada kami kenikmatan keimanan yang sesungguhnya di dunia. Dan kami mohon ya Allah kelak ya Allah, berikan kepada kami kenikmatan yang agung, melihat keagungan-Mu ya Allah, melihat zat-Mu ya Allah di surga nanti ya Allah, dan melihat kekasih-Mu Nabi Muhammad ya Allah. Berikan kepada kami semua umur panjang dalam ketaatan serta sehat walafiat, dan berikan kepada kami semua husnul khatimah, mati dalam keadaan iman. Dan kami mohon ya Allah, jadikan ucapan kami di akhir hayat kami kelak, saat Engkau hendak mencabut nyawa kami ingin saat itu ya Allah hati dan lidah kami mampu mengucapkan kalimat agung dan mulia, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Fatihah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur kasiran kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas penjelasan kitab Jarh Tauhidnya. Semoga kita semua diberikan pemahaman yang benar. Amin ya rabbal alamin. Para hadirin hadirat, para pemirsa Al-Bijah TV dan juga para pendengar radioku dimanapun anda berada, demikianlah kajian kita pada siang hari ini, dan kami sebagai pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan mohon doa selalu. Dan marilah kita tutup kajian kita pada siang hari ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jaza'an bima kanu yaksibun, yang itu semua adalah imbalan dari apa yang telah mereka perbuat. Innal ladzina amanu wa amilus shalihat, lihat, masalah amal penting sekali disebutkan. Sesungguhnya mereka yang beriman kepada Allah dan beramal saleh, kana lahum jannatul firdausi nuzula, maka bagi mereka adalah surga-surga Firdaus tempat tinggal mereka.